Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah di Jakarta selama ini terbangun 265 km trotoar di seluruh Jakarta. Ada 103 km jalur sepeda, ada 67 spot untuk bike sharing. Ada 14 JPO baru, ada revitalisasi, bahkan interkoneksi bawah tanah pertama ke MRT. Para operator itu kami beli jasanya. Dibeli berdasarkan kilometer. Silahkan Anda memilih mendapatkan rute, bekerja di situ, kami akan bayar per kilometer. Kemudian penumpang membayar kepada Pemprov yang sekarang dengan tarif integrasi, itu kita akan berikan kepada mereka Rp10.000 untuk 3 jam kemana saja. Jadi terbangunlah sebuah sistem transportasi terintegrasi yang hari ini dicatat sebagai, kita boleh bersyukur sekarang ini, Jakarta memenangkan Sustainable Transport Award nomor 1 di dunia. Jadi integrasinya 3, rutenya terintegrasi, tiketingnya terintegrasi, kemudian juga manajemennya terintegrasi. Bahkan account based ticketing yang sekarang dilakukan di Jakarta, hanya 4 kota di dunia yang melaksanakan. Hanya 4 di dunia. Ya. 1, sebutlah Jakarta dulu nomor 1. Okay. Nomor 2, London. Nomor 3, Hong Kong. Nomor 4, Singapura. Hanya 4 kota di dunia yang menerapkan itu. Tidak kurang dari 220 RW di seluruh Jakarta yang dilakukan penataan. Kampung Midang Gembrong, Bapak Ibu kalau sempat berjalan mampirlah ke sana. Kenapa? Ini sebuah contoh kena musibah. Musibahnya kebakaran. Peristiwanya bulan puasa menjelang lebaran. Habis semuanya. Kebetulan saya sering mampir ke tempat ini, kalau naik sepeda sore sering berhenti di musola di sini sholat maghrib. Jadi dengan warga di situ sudah punya bayangan seperti apa kampung ini. Lalu terjadilah kebakaran dan kemudian dibangun lagi menjadi sebuah pemukiman dengan unit-unit rumah yang dirancang berjarak, yang dirancang sebagai satu kesatuan. Dan kampung ini di tepi sungai, dulunya membelakangi sungai, saat kebakaran tidak bisa ambil air dari sungai, sekarang diubah menjadi waterfront kampung di tempat ini. Dia menghadap ke sungai, depannya jalan. Lalu sewerage sistemnya lengkap, bahkan di tempat ini dibangun sumur-sumur resapan sehingga ini menjadi bisa disebut kampung pertama di Jakarta yang menerapkan zero runoff. Zero runoff itu artinya air hujan di tempat itu tidak dialirkan keluar, zero runoff, tapi diserapkan ke dalam tanah di tempat ini. Kemudian pemukiman, alhamdulillah terbangun lebih dari 10.000 hunian terjangkau. Ini terbanyak yang pernah dibangun dalam periode waktu 5 tahun selama sejarah Jakarta. Begitu juga taman. Taman ini dibangun ada 420 lebih taman yang dibangun, taman yang baru maupun revitalisasi, dan lebih dari 200.000 pohon besar yang ditanamkan di Jakarta. Dan kita lihat jangkauannya, saat ini taman 91% penduduk Jakarta dalam jarak berjalan kaki kira-kira 800 meter akan ketemu taman di Jakarta. Akan ketemu taman. Jadi dimanapun Anda berada, 800 meter Anda ketemu taman. Kami nanti berharap mudah-mudahan diteruskan. Mudah-mudahan jaraknya bisa lebih pendek. Kalau jalan lebih pendek, nanti kita berharap burung-burung kembali hidup di Jakarta. Kenapa? Karena burung itu untuk bisa hidup, jarak terbangnya harus pendek. Ya kayak pesawat aja. Kalau kejauhan dia berlanding di tengah jalan. Dia harus ada spot-spot, taman-taman yang cukup. Ini Bapak sekalian, mengubah konsepnya. Taman itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris itu garden dan park. Selama bertahun-tahun kita ini menganggap yang namanya taman itu garden. Sehingga terbaca tulisan dilarang menginjak rumput. Kenapa? Karena rumputnya tidak boleh diinjak. Rumputnya untuk ditonton. Sekarang semua rumput untuk diinjak, semua rumput untuk bermain. Karena taman jadi park konsepnya. Bukan sebagai garden. Dalam bahasa Inggris itu garden sama park. Nah, begitu kita lihat ini menjadi park, bisa bermain di situ. Dan ini memiliki efek yang tadi saya bilang. Kita ingin Jakarta setara. Bapak Ibu coba perhatikan ketika lihat fenomena warga keluar dari lingkungannya.
Begitu mereka ketemu ruang ketiga itu ruang bersama. Ruang pertama di rumah, ruang kedua tempat kerja, ruang ketiga adalah ruang mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Di ruang ketiga ini ada kesetaraan yang harus dibangun. Dan taman-taman itu punya fungsi melakukan itu. Dan sekarang dengan taman-taman yang bagus, kita akan saksikan mereka yang berasal dari keluarga sosioekonomi makmur, dengan yang menengah, dengan yang belum sejahtera, itu bisa menggunakan fasilitas yang sama. Perasaan kesetaraan itu mahal sekali harganya. Lalu dibangun ruang publik yang multifungsi. Ini Bapak Ibu semuanya yang Bapak Ibu lihat di sebelah kiri. Sebelah kiri itu adalah sebuah taman yang berfungsi sebagai tempat parkir air. Dibangun di tepi sungai. Ketika musim kering, maka seperti gambar paling atas, dia rumput terbuka, anak-anak bisa bermain di situ. Itu pada saat musim kering. Tapi pada saat musim panas, musim hujan, dia akan menjadi tempat penampungan air, kayak kolam. Di saat hujannya berlebih, dia akan menjadi penampungan air dari sungai yang banjir. Daripada ditampung di kampung-kampung, lebih baik disiapkan taman untuk menampung air itu. Itulah yang dikerjakan. Tapi kalau hanya disediakan untuk waduk, mubazir. Kenapa mubazir? Karena kejadian seperti ini barangkali setahun mungkin 10 kali maksimal. Selama 350 hari dipakai apa kalau tidak dipakai untuk masyarakat? Jadi multifungsi itu dilakukan. Dan alhamdulillah sekalian, Jakarta, Indonesia, dunia hari ini menghadapi climate change. Di mana intensitas hujan, polanya berubah. Kita sekarang menyaksikan bagaimana hujan bisa terjadi dalam periode yang pendek, intensitas yang ekstrim. Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kita ini kalau disebut hujan sangat lebat, itu bila di atas 150 mm per hari. Itu ekstrim itu di atas 150. Lebat, sangat lebat itu 100 sampai 150. Dan Bapak Ibu sekalian, yang kejadian beberapa hari yang lalu itu 148 mm dalam waktu 2 jam. Jadi bisa dibayangkan dalam waktu sehari segitu dituangkan dalam waktu 2 jam. Tapi apa yang terjadi? Kami bersyukur sekali bahwa sekarang sistem yang kita miliki di DKI Jakarta jauh lebih baik untuk merespon kondisi banjir. Misalnya contohnya, kita pernah mengalami kondisi ekstrim. Tahun 2007, curah hujannya 340 mm. Sistem drainage kita itu hanya sampai 100 mili. Kalau di atas 100 mili itu kita nggak sanggup untuk langsung mengalirkan. Ini 340. Yang tergenang ada 955 RW dari sekitar 3.000 RW. Jadi hampir sepertiga RW di Jakarta. 2020 kita mengalami kondisi ekstrim yang hampir sama. Curah hujannya 377 mm per hari, RW yang tergenang 390. Artinya sistem drainase sudah berfungsi jauh lebih baik. Ketika kita lihat curah yang hampir sama. Warga yang mengungsi yang sebelumnya pernah 270.000 itu 36.000. Artinya kita mengalami kemajuan di dalam pengendalian dampak banjir. Dan sekarang kita punya KPI, kalau ada curah hujan yang intensif sampai melimpah di luar kapasitas, maka targetnya 6 jam harus sudah surut. Dengan ada target 6 jam, kemarin misalnya ketika ada hujan yang sangat lebat, Pak Wali menceritakan itu semua damkar, truknya, semua sudah menunggu di lokasi sebelum hujannya turun. Sehingga begitu hujannya turun, daerah-daerah yang cekung sudah langsung ditarik. Kenapa? Karena mereka bekerja berdasarkan KPI. Ini salah satu contoh. Ketika kita menghadapi problem seperti ini, jangan dilewatkan begitu saja tanpa sistem yang terukur. Sistem terukur itulah yang dibuat dan alhamdulillah itu bisa membantu pengendalian dampak banjir selama ini. Nah, ada yang baru. Ini adalah sebuah konsep yang pertama kali ada di Indonesia. Namanya ruang limpah sungai. Ruang limpah sungai ini sudah dikerjakan di Singapura, dikerjakan di Belanda. Yaitu sama seperti taman tadi, tapi ini jauh lebih besar. Kalau taman tadi kecil, kalau ini besar, adalah sebuah kawasan semacam waduk di tepi sungai, di mana aliran sungai